Sebagai orang tua, salah satu yang penting dalam dunia anak adalah pendidikannya. Dan karena gue mau bahas soal pendidikan, gue akan membuka materi pendidikan gue dengan sebuah pepatah bahasa Inggris. Karena ini menggunakan bahasa Inggris, tolong didengarkan baik-baik. Pepatah ini adalah, we walk the talk, not only talk the talk. Dari pepatah ini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau punya ijazah jangan yang palsu. Karena pendidikan itu penting. Makanya semua orang tua mau anaknya itu sekolah di sekolah yang bagus. Masalahnya sekolah yang bagus mahal. Anak gua baru masuk SD, uang masuknya udah kayak DP mobil, SPP-nya kayak cicilan mobil. Belum lagi uang kegiatan, perlengkapan yang kalau ditotal-total bikin gua kepikiran buat jadi maling mobil. Baru lihat tagihannya aja, dompet gua udah trauma. Masa perkali nyekolin anak gua juga harus nyekolin BPKB juga kan? Ntar pas lulusan yang wisuda utang-utang gue. Makanya gue tuh heran kenapa sih sekolah bagus tuh harus selalu ngeluarin uang. Atau mungkin di sana bapak pendidikannya adalah Ki Hajar Danantara. Tapi ya udahlah, memang tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Karena memang pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan kita banyak masalahnya. Pelaku utamanya namanya kurikulum merdeka. Kurikulum yang saking bebasnya, anak nilainya jelek, asalkan rajin masuk, tetap bisa naik kelas. Mungkin yang dinilai bukan kompetensi, tapi eksistensi. Dan akhirnya ini menimbulkan fenomena anak-anak SMA yang nggak bisa hitung-hitungan dasar, anak-anak SMP yang nggak bisa baca tulis, bahkan anak-anak SD yang daripada hafal sejarah Indonesia lebih hafal sejarah tung sahur. Dan mau dikemanain anak-anak ini? Kalau anak nakal dimasukin ke barak, keluar-keluar jadi disiplin. Kalau anak nilainya jelek dimasukin ke barak, keluar-keluar cuma jadi sekumpulan orang bodoh yang merasa dirinya militer. Itu mah namanya ormas. Tapi apa yang dilakukan pemerintah kita? Yang dilakukan adalah bukan memperbaiki kurikulumnya, tapi malah bikin program makan bergizi gratis. Padahal kita tahu anak sekolah ini dikasih makan otaknya bukan perutnya. Lagian apa hubungannya makan sama pinter? Kalau perkara makan banyak jadi pinter, Tan Boykun udah jadi profesor. Gelarnya sarjana mukbang tuh. Lagian kenyataannya, makan banyak sampai kenyang, itu nggak bikin pinter. Kenyang malah bikin bego. Apalagi kalau kenyangnya tuh sampai badan kita gemoy, aduh nanti dapat nilai 11 dari 100. Dan yang gue takutin, kalau pemerintahan tuh terus-terusan fokusnya bukan untuk memperbaiki kurikulum, tapi untuk pemenuhan nafsu makan. Takutnya ke depannya, yang dipenuhi adalah nafsu-nafsu lainnya. Jangan sampai nanti menteri pendidikan kita tiba-tiba diganti bu guru salsa. Kurikulum merdeka diganti kurikulum terbuka. Walaupun kalau dia jadi menteri, gue yakin dia akan jadi menteri yang jujur apa adanya, karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan gue yakin pas mimpi jadi menteri tidak akan ada tawuran antar sekolah, karena jangankan mempersatukan sekolah, dengan satu video aja dia bisa mempersatukan bangsa tuh.